Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Ekonomi Syariah A. Di sini kami akan membahas mengenai variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel perantara yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas tetapi juga mempengaruhi variabel terikat. Contoh soal, seorang peneliti akan meneliti bagaimana kepuasan kerja memediasi hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 15 karyawan. Di dalam soal tersebut ada 3 variabel. Yang pertama yaitu independen berupa motivasi kerja, kedua independen atau kinerja karyawan, dan yang ketiga yaitu intervening atau kepuasan kerja. Judul yang bisa diangkat dari soal tersebut yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, untuk menganalisis apakah motivasi kerja dan kepuasan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian yang secara teoritis, yaitu penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan, serta peran kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu memahami pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja, membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Hipotesis. Yang pertama, HO. Motivasi kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. HA. Motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, HO. Motivasi kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. HA. Memotivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, HO, motivasi kerja dan kepuasan kerja tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. HA, motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi intervening. Sebelumnya, uji regresi intervening ini memiliki 2 cara, yaitu yang pertama dengan melakukan uji causal step atau Baron and Kenny, lalu yang kedua ada uji product of coefficient atau Sobel test. Lalu yang pertama, uji causal step milik Baron and Kenny memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Lalu yang pertama, meregresikan variabel X terhadap variabel Y untuk mendapatkan C dan signifikasinya. Lalu yang kedua, meregresikan nilai variabel X terhadap variabel M untuk mendapatkan A dan signifikasinya. Lalu yang ketiga, kita meregresikan variabel X dan M terhadap variabel Y untuk mendapatkan nilai B, C aksen, dan signifikasinya. Lalu yang keempat, kita dapat menarik kesimpulan. Terdapat kriteria yang harus ada pada uji causal step. Kriteria M dinyatakan memediasi variabel X terhadap variabel Y. Yang pertama, C harus signifikasi, lalu A harus signifikasi, lalu B harus signifikasi, dan yang keempat, nilai C ke C aksen harus turun. Jika C signifikan dan C aksen menjadi tidak signifikan, maka M dinyatakan mediasi mutlak hubungan X terhadap Y. Lalu jika C signifikan dan C aksen tetap signifikan, maka M dinyatakan mediasi parsial hubungan X terhadap Y. Baik, langkah yang pertama kita akan meregresikan variabel X terhadap variabel Y. Kita pencet analyze, langsung ke regression dan linear. Pada kolom dependen kita masukkan variabel Y atau kinerja karyawan. Lalu pada kolom independen kita masukkan variabel X atau motivasi kerja. Lalu kita pencet OK,
terdapat outputnya pada koefisien. Jadi dilihat terdapat koefisien nilai C. Langkah kedua, kita akan meregresikan variabel X terhadap variabel M moderating. Langkah yang pertama, kita pencet analyze, regression, dan lalu linear. Jangan lupa kita reset terlebih dahulu. Pada kolom dependent kita masukkan variabel M atau kepuasan kerja. Lalu pada variabel independent kita masukkan variabel X, yaitu motivasi kerja. Lalu pada output terdapat koefisien yang menjadikan nilai A. Lalu langkah yang ketiga, kita akan meregresikan variabel X dan M terhadap variabel Y. Yang pertama, kita masuk analyze, regression, dan linear. Jangan lupa kita reset. Pada kolom dependent kita masukkan variabel Y, kinerja karyawan. Lalu pada kolom independent kita masukkan variabel X dan M, motivasi dan kepuasan. Lalu pada output, pada nilai koefisien tersebut merupakan nilai B dan terdapat nilai C aksen. Lalu kita bisa lihat dari pembahasan pada tabel koefisien nilai C, yaitu motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Pada nilai signifikansinya yaitu 0,00. Bisa berarti nilai tersebut itu signifikan karena kurang dari 0,05. Dan nilai C-nya yaitu 0,958. Lalu pada tabel nilai A, nilai koefisien motivasi kerja terhadap kepuasan kerja yaitu 0,929. Pada nilai A tersebut merupakan nilai signifikan, karena kan pada nilai signifikan itu 0,000 kurang dari 0,05. Lalu pada tabel nilai B dan C aksen, pada tabel kepuasan kerja atau nilai B tersebut yaitu 0,488. Hal tersebut merupakan nilai yang signifikan karena kan tabelnya kurang dari atau sama dengan nilai 0,05. Lalu pada C aksen juga sama, nilai C aksen yaitu 0,504. Hal tersebut, nilai C aksen tersebut itu merupakan nilai signifikan dikarenakan 0,003 kurang dari 0,05. Lalu terdapat hasil hipotesis dikarenakan uji casual step memiliki kriteria-kriteria yaitu C harus signifikan, A harus signifikan, B harus signifikan, dan nilai C ke C aksen harus turun sesuai dengan tabel yang ada. Nilai A signifikan, nilai B signifikan, nilai C signifikan, dan nilai C aksen juga signifikan, serta nilai C kepada nilai C aksen itu turun. Dapat disimpulkan karena nilai C, A, B signifikan dan nilai C ke C aksen turun dari 0,958 yang merupakan signifikan menjadi 0,504 yang merupakan signifikan, sehingga dapat disimpulkan kepuasan pelanggan memediasi secara parsial hubungan kausal antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji product of coefficient atau Sobel test. Langkah-langkah uji product coefficient atau Sobel test yaitu yang pertama, regresikan variabel X terhadap variabel Y untuk mendapatkan C dan signifikansinya. Lalu yang kedua, regresikan variabel X terhadap variabel M untuk mendapatkan A, standar error A, dan signifikansinya. Lalu yang ketiga, kita meregresikan variabel X dan variabel M terhadap variabel Y untuk mendapatkan nilai B, standar error B, dan signifikansinya. Lalu yang keempat, kita dapat menarik kesimpulan.
Lalu terdapat kriteria variabel M dinyatakan memediasi variabel X terhadap variabel Y, yaitu yang pertama C harus signifikan, yang kedua A harus signifikan, yang ketiga B harus signifikan, dan yang keempat Z hitung lebih besar dari Z tabel. Dengan cara Z sama dengan A kali B dibagi standar error AB. Sedangkan rumus standar error AB yaitu akar dari B kuadrat dikali standar error A kuadrat ditambah A kuadrat dikali standar error B kuadrat ditambah standar error A kuadrat dikali standar error B kuadrat. Lalu bisa dilihat dari pembahasan dari tabel nilai C yaitu 0,958 dengan nilai yang signifikan, karena nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 dengan standar error nilai C yaitu 0,039. Lalu ada tabel nilai A. Nilai A yaitu 0,929 dengan nilai yang signifikan, karena 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai standar error nilai A yaitu 0,057. Lalu kita lihat dari tabel nilai B. Nilai B yaitu 0,488 dengan nilai standar error yaitu SB sama dengan 0,142. Lalu kita bisa masukkan standar error AB yaitu akar dari 0,488 kuadrat dikali 0,057 kuadrat ditambah 0,929 kuadrat dikali 0,142 kuadrat ditambah 0,057 kuadrat dikali 0,142 kuadrat dengan nilai hasil yaitu standar error AB yaitu 0,13506. Setelah itu kita menggunakan rumus Z sama dengan nilai A kali B dibagi standar error AB yaitu 0,929 dikali 0,488 dibagi 0,13506 dengan hasil akhir yaitu 3,3626. Kita dapat menarik kesimpulan karena Z hitung yang diperoleh 3,3626 lebih besar dari Z tabel yang tingkat signifikansinya 0,05 yaitu 1,96, sehingga dapat disimpulkan kepuasan pelanggan memediasi hubungan kausal antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Tarik kesimpulan bahwa HO ditolak, HA diterima. Kepuasan pelanggan memediasi secara parsial hubungan kausal antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dan implikasi penelitian yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Sebaiknya direktur dapat meningkatkan motivasi kerja dan kepuasan pelanggan pada kinerja karyawan. Demikian video penjelasan dari kelompok kami mengenai variabel intervening. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.